Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di kota Ambon. Semoga saudara dan sahabat semua tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara dan sahabatku yang terkasih, izinkan saya pada kesempatan ini melakukan sedikit refleksi menjelang minggu ketiga sengsara Tuhan Yesus. Dan kiranya kita tetap akan saling mengingatkan dan menegaskan kembali penghayatan kita terhadap apa yang kita tradisikan sebagai minggu sengsara Tuhan Yesus, atau juga ada yang menyebutnya sebagai minggu-minggu Prapaskah. Saudara dan sahabat sekalian, besok kita memasuki minggu ketiga ya. Dan secara tradisional ungkapan-ungkapan ya tentang minggu-minggu sengsara itu antara lain, kalau kita merujuk ya pada istilah-istilah yang digunakan, misalnya minggu sengsara yang pertama itu disebut estomihi ya. Kemudian yang kedua itu infokavit. Lalu yang ketiga adalah reminiscere. Nah, tentu saja nanti yang berikutnya kita akan mengikutinya lagi pada sampai minggu yang ketujuh. Nah, reminiscere artinya, saudara dan sahabat sekalian, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu Tuhan ya, saudara sekalian. Dan itu terinspirasi dari Mazmur 25 ayat 6 ya, Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Nah, saudara sekalian yang terkasih, rahmat Tuhan selalu ada bagi kita. Bahkan dalam kitab Ratapan ditegaskan di situ bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan oleh karena itu, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, kita percaya bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan tidak menjauh daripada kita. Saudara dan sahabatku yang terkasih, saya sekali lagi mengharapkan bahwa kita semua betul-betul berusaha semaksimal mungkin ya untuk menghayati, membatinkan spirit dari minggu-minggu Prapaskah atau minggu sengsara. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita menentukan fokus kita bahwa sepanjang minggu ini kita, minggu-minggu Prapaskah ini atau minggu-minggu sengsara ini, kita betul-betul meresapi pesan-pesan dari teladan dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita berbicara tentang rahmat atau anugerah atau kemurahan Allah, itu berarti bahwa kita terbebas dari sesuatu yang terlalu legalistik, seakan-akan kita akan hancur binasa karena kita punya dosa, punya kesalahan. Padahal Tuhan selalu menjanjikan pengampunan. Tuhan selalu menyediakan belas kasihan bagi semua orang yang sadar akan kelemahannya, berkomitmen untuk membaharui diri dan menjalani kehidupan baru. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kalau hari Minggu besok di Gereja Protestan Maluku, teks yang digunakan yaitu Injil menurut Yohanes pasal 3 ayat 1-21 yang berbicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Masih dalam kaitan tema reminiscere ya, saudara dan sahabat sekalian, tentang ingatlah segala rahmat
rahmatmu dan kasih setiamu, maka yang menjadi alamat dari rahmat dan kasih setia Tuhan kali ini dalam teks Injil Yohanes pasal 3 itu adalah Nikodemus, seorang rabi, seorang anggota Sanhedrin, ya, seorang Farisi yang memiliki reputasi, ya, memiliki kualifikasi, pemahaman, pengetahuan tentang hukum Taurat. Dan kemudian dalam teks Injil Yohanes pasal 3 itu justru berinisiatif secara pribadi berjumpa dengan Yesus, dan waktu yang dipilihnya adalah malam hari. Nah, saudara dan sahabat sekalian, tentu pilihan waktu malam hari juga tentu dengan pertimbangan, ya, bahwa seorang rabi, ya, atau seorang pemuka agama berjumpa dengan Yesus yang kala itu diposisikan sebagai pemberontak atau seseorang yang datang membawa ajaran, ya, menurut pandangan orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, sebagai suatu bentuk penyimpangan. Nah, sekarang mungkin kita menyebutnya sebagai ajaran sesat. Tetapi justru seorang yang bernama Nikodemus, yang secara harfiah dalam bahasa Yunani disebut sebagai sang penakluk, ya. Nah, bagaimana dia kemudian pasti dia sudah menemukan kebenaran baru, ya, kebenaran baru ketika dia mendalami teks-teks kitab suci, tetapi juga dia mendengar siapa Yesus yang lahir di panggung sejarah saat itu. Dan dia mengambil keputusan pribadi untuk berjumpa langsung, ya, face to face dengan Yesus, dan kemudian membangun percakapan dengan Yesus yang intinya adalah dia ingin lahir baru, dia ingin lahir kembali, ya, lahir kembali baik dalam arti bahwa dia akan mengubah mindsetnya, cara berpikirnya, ya, sikapnya, ya, dalam memahami siapa Yesus. Dan kemudian pemahaman-pemahaman lama tentang keselamatan karena hukum Taurat, karena perbuatan-perbuatan tertentu ternyata mengalami apa yang kalau saya pinjam Nietzsche menyebutnya sebagai transvaluasi nilai, pembalikan nilai-nilai. Jadi nilai yang lama ditransvaluasi, ya, menjadi nilai yang baru, yaitu pengenalan yang benar akan Kristus dan rahmat yang ia bawa ke dalam dunia. Makanya ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Kristus datang. Kristus itu dijumpai oleh Nikodemus dan dipercaya oleh Nikodemus, sehingga ia mendapatkan garansi, jaminan tentang kekekalan, hidup kekal. Nah, saudara dan sahabat sekalian, mari coba kita identifikasi lagi jenis sengsara atau derita atau tantangan yang kita hadapi saat ini. Kalau kemarin kita berbicara, katakanlah tentang penderitaan itu dalam bentuk orang yang sakit ayan, ya, pemuda yang sakit ayan minggu lalu, ya. Kali ini kita melihat bahwa yang sedang digumuli oleh Nikodemus bukan sakit secara fisik, tetapi sakit secara spiritual, ya, sakit secara spiritual, pemahaman-pemahaman yang keliru, ya, tentang diri, tentang Tuhan, tentang sumber keselamatan, ternyata perlu dievaluasi atau ditransvaluasi tadi. Dan oleh karena itu perjumpaan dengan Yesus, Nikodemus dengan Yesus telah membalik arah, semacam arus balik dalam hidupnya. Katakan dalam teks itu, ya, mungkin seorang masuk lagi, yang sudah masuk lagi dalam rahim ibu, tapi itu sebenarnya bahasa simbolik saja yang menggambarkan tentang orang mengalami suatu kehidupan baru. Nah, diharapkan saudara dan sahabat sekalian bahwa di minggu-minggu sengsara Tuhan, di minggu Prapaskah ini kita juga mengalami pembaruan hidup. Kita mengambil rekomitmen, ya,
untuk menegaskan kembali siapa diri kita, siapa yang kita percaya. Tentu saja sebagai orang Kristen, fokus on Christ. Fokus kita adalah Kristus, dan apa yang menjadi kata-kata, apa yang menjadi tindakan, apa yang menjadi ajaran dari Kristus itulah yang kita pegang, kita pedomani. Ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, karena demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Saya kira teks Galatia ini menjadi menarik sekali, karena hukum Kristus berbeda dengan hukum Taurat. Ya, contoh yang paling klasik, apakah manusia untuk hari Sabat atau Sabat untuk manusia? Kadang-kadang kita terjebak dalam legalisme dan kita mengabaikan kemanusiaan karena kita begitu patuh, bahkan sangat buta terhadap hukum-hukum dan aturan-aturan. Ya, hukum penting, tetapi kalau hukum itu tidak membela kemanusiaan, maka hukum itu harus dikoreksi. Karena mestinya hukum apapun, ya, kalau dulu kita menyebut hukum Hammurabi, lex talionis, gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka semua orang akan menjadi buta dan semua orang akan menjadi ompong. Maka hukum kasih mengajarkan kita untuk mengutamakan kehidupan. Ya, kasih itu memulihkan, bukan mematikan, saudara. Nah, saya ingin mengatakan itu karena rahmat Allah adalah kasih. Kasih Allah selalu memulihkan. Kasih Allah selalu membuat seseorang lahir kembali. Bukan mati kembali, tapi lahir kembali. Mari, saudara dan sahabatku yang terkasih, kita belajar terus-menerus untuk membaharui hidup kita. Seorang Nikodemus yang ahli agama saja mau merendahkan dirinya, mau mendengar Yesus, apalagi kita. Nah, jangan sampai kita sangat angkuh, ya, arogan dan merasa sudah benar semua, sudah baik ke semua. Tidak, saudara, tidak. Nobody perfect. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita semua adalah pendosa. Kita hidup hanya oleh rahmat Allah, oleh anugerah Allah, oleh karunia Allah. Ya, saya suka lagu yang berjudul Grace Alone, ya, bahwa hidup semata-mata karena anugerah Allah. Dan kita sungguh-sungguh membutuhkan rahmat dan kasih Allah. Dan mari kita masuki minggu Prapaskah atau minggu sengsara Tuhan yang ketiga ini dengan selalu membaharui diri kita. Selalu percaya dan minta daripada Tuhan untuk senantiasa memberikan rahmat-Nya, kasih-Nya kepada kita. Dan ingat, saudara, kasih Allah tidak pernah berubah. Kemarin, yesterday, today, and tomorrow. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan keyakinan itu, mari kita membuka lembaran baru, pribadi kita, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, ya, untuk kemudian menjadi orang-orang yang dibaharui, saling membaharui, ya, saling menopang, saling melengkapi, saling menguatkan, untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan kasih, untuk menghadirkan damai, sukacita bagi siapa saja. Khususnya bagi orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang terbuang. Dan Yesus telah mengajarkan itu. Aku datang bukan kepada mereka yang sehat. Aku datang kepada mereka yang sakit. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Terima kasih, saudara dan sahabatku. Kita tetap saling mendoakan. Kita juga tetap saling menguatkan. Kalaupun kita harus saling mengoreksi, tujuannya untuk saling membangun. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati.